Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Dari Ketua Muhammad Zaidi dan anggota Samuel Kelvin, Gadis Sagita Malia, Livia Azara, Gina Liana, Fitra Sriolanda, dan Ria Pakwita. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya, penulis ini dapat menyelesaikan laporan Project Based Learning mengenai prosedur Denatura ESPA dan refleksi. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa laporan ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irsutami selaku dosen pengampu dan pengajar audit di Politeknik Negeri Batam, Bapak Danar Irianto selaku dosen pengajar audit, Ibu Yuli Astuti selaku staf UPT-PP Politeknik Negeri Batam, dan Bapak Fandi RH selaku bagian dari UPT Pengadaan Politeknik Negeri Batam. Oke. Di sini saya sendiri dengan nama Samuel Kelvin akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang tinjauan pustaka atau literatur. Yang pertama, definisi audit. Menurut Arens and Lobeke, audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh yang kompeten dan independen. 2. Definisi audit kepatuhan. Audit kepatuhan merupakan audit yang bertujuan untuk mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Audit kepatuhan sebuah perusahaan dapat termasuk menentukan apakah pelaku akuntansi telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau belum. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya untuk mempresentasikan hasil presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Sriolanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian internal control questionnaire, program audit, dan bukti audit. Apa sih internal control questionnaire atau ICQ itu? Adalah yang merupakan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian dalam setiap area audit sebagai alat untuk mengidentifikasi deviasi pengendalian internal. Yang kedua itu ada program audit yang mengatur secara sistematis prosedur audit yang akan dilaksanakan selama audit itu berlangsung. Program audit tersebut menyatakan bahwa prosedur audit yang diyakini oleh auditor merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan audit. Program audit juga mendokumentasikan strategi audit tersebut. Yang ketiga itu ada bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dasar pembahasan bukti audit adalah standar pekerjaan laporan, khususnya standar ketiga mendasari pembahasan bukti audit berbunyi bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh oleh inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapatan atas laporan keuangan yang diauditkan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah hasil pengisian EQC Denatura Menses and Reflexology.
Mengenai pertanyaan pelayanan konsumen, yang pertama, lakukan pengamatan secara langsung. Apakah setiap karyawan memberikan salam sapa dan senyum? Jawabannya ya. Yang kedua, laporan pengamatan secara langsung, apakah karyawan dan karyawati selalu menanyakan kebutuhan customer? Jawabannya ya. Ketiga, lakukan pengamatan secara langsung, apakah karyawan dan karyawati selalu memberikan konsultasi ketika customer merasa kebingungan? Jawabannya ya. Yang kelima, lakukan pengamatan secara langsung, apakah karyawan dan karyawati selalu cekatan dan sigap melayani pelanggan? Jawabannya ya. Keenam, mintalah bukti pembayaran atau tagihan kepada customer? Jawabannya ya. Mengenai penanganan komplain, yang pertama, mintalah dokumen pengklarifikasian keluhan berdasarkan jenisnya? Jawabannya tidak. Yang kedua, lakukan pengamatan secara langsung, apakah laporan dan keluhan dari pelanggan ditangani oleh bagian yang terkait? Jawabannya ya. Yang ketiga, lakukan pengamatan secara langsung, apakah denatural dan refleksiologi selalu menjawab semua keluhan dari masalah yang terjadi? Jawabannya ya. Yang keempat, lakukan pengamatan secara langsung, apakah karyawan dan karyawati selalu memberikan tindakan pencegahan atas masalah yang terjadi? Jawabannya tidak. Pembuatan kartu member. Yang pertama, lakukan pengamatan secara langsung, apakah karyawan dan karyawati menawarkan customer untuk membuat kartu member saat pembayaran tagihan? Jawabannya ya. Yang kedua, lakukan pengamatan secara langsung, apakah karyawan dan karyawati natural message and refleksiologi selalu memberitahu kelebihan adanya kartu member? Jawabannya tidak. Ketiga, lakukan pengamatan secara langsung, apakah karyawan dan karyawati di natural message and refleksiologi selalu menanyakan nomor telepon serta nama customer dalam pembuatan kartu member? Jawabannya ya. Keempat, lakukan pengamatan secara langsung, apakah karyawan dan karyawati mencatat nama serta nomor telepon customer di belakang kartu member? Jawabannya ya. Kelima, yaitu lakukan pengamatan secara langsung, apakah setelah pencatatan data pribadi customer, karyawan langsung memberikan kartu member kepada customer? Jawabannya ya. Dari total jawaban yang ada, dengan 12 jawaban iya dan 3 jawaban tidak, presentasinya yaitu 80% jawaban iya dan 30% jawaban tidak. Tabulasi jawaban ICQ. Jumlah pertanyaannya ada 15, jumlah jawaban iya-nya ada 12, jumlah jawaban tidaknya ada 3, presentasinya ada 100%. Kesimpulan sementara jika jawabannya 0 sampai 25% itu sangat buruk, 25% sampai 50% itu cukup baik, 50 sampai 75% itu baik, 75% itu sangat baik. Dari hasil wawancara atas pertanyaan sebagaimana dipaparkan di muka, dapatlah disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas dan prosedur dan natural message and refleksiologi dalam pelaksanaan audit kepatuhan dapat ditarik kesimpulan sementara sebagai berikut. Yang pertama, dalam 15 jenis pertanyaan yang diberikan, the natural message and refleksiologi menunjukkan presentasi 80% dengan jawaban iya. Yang kedua, maka dari itu bisa dikatakan bahwa the natural message and refleksiologi sudah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP, yaitu standar operating procedure. Yang ketiga, bisa dikatakan juga bahwa the natural message and refleksiologi memiliki kesadaran tinggi terhadap tugas dan fungsinya. Yang keempat, bisa dikatakan juga bahwa the natural message and refleksiologi sudah melaksanakan dengan baik dalam menggunakan borang checklist. Yang kelima, dalam melakukan rekapitulasi the natural message and refleksiologi bisa dikatakan melaksanakan dengan baik, bahkan dilakukan tiap bulan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita tentang pengujian pengendalian. Terbagi atas dua, yaitu pertama, program pemeriksaan pengujian pengendalian. Yang kedua, tentang temuan. Yang pertama kita bahas program pemeriksaan pengujian pengendalian, di mana program audit pengujian kepatuhan prosedur the natural message and refleksiologi terbagi atas 3 program auditnya. Yang pertama, pelayanan konsumen. Yang kedua, penanganan komplain. Dan ketiga, pembuatan kartu member. Sekarang kita akan membahas tentang pelayanan konsumen. Salah satunya di mana kita melakukan pengamatan secara langsung apakah karyawati natural message and refleksiologi selalu memberikan salam, senyum kepada setiap customernya. Yang kedua, penanganan komplain.
di mana meminta dokumen mengklasifikasikan keluhan berdasarkan jenisnya. Hasilnya tidak dapat dokumen terkait atas keluhannya. Yang ketiga, pembuatan kartu member, di mana melakukan pengamatan secara langsung apakah karyawati Natural Message selalu menawarkan customer untuk membuat kartu member pada saat pembayaran tagihan. Yang kedua, temuan. Berdasarkan dari program audit yang telah ditentukan oleh kelompok 2, ditentukan beberapa standar operasional yang tidak dijalankan dengan semestinya. Seperti, yang pertama, karyawan The Natural Message tidak dapat tindakan pencegahan atas masalah yang akan terjadi, di mana itu salah satu nilai tambah bagi kepuasan dan kenyamanan pelanggan. Yang kedua, karyawati The Natural Message and Reflexology tidak tahukan kelebihan dari kartu member yang dimiliki oleh pelanggan, sedangkan di kartu member terdapat free totok wajah jika sudah 8 kali melakukan treatment di The Natural Message and Reflexology. Serta kami juga melampirkan kertas kerja pengujian pengendalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan akhir dari yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Berdasarkan dari hasil wawancara dan penelitian terhadap perusahaan, menggunakan daftar pertanyaan sebagaimana dipaparkan di muka dan melalui kertas kerja hasil penguji, dapatlah disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas dan prosedur The Natural Message and Reflexology dalam pelaksanaan audit kepatuhan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Nah, di sini 1 dari 15 jenis pertanyaan yang diberikan The Natural Message and Reflexology menunjukkan presentasi 80% dengan jawaban iya. Yang nomor 2, maka dari itu bisa dikatakan bahwa The Natural Message and Reflexology sudah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP atau Standard Operating Procedure. Yang ketiga, bisa dinyatakan juga bahwa The Natural Message and Reflexology memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tugas dan fungsinya. Yang keempat, bisa dinyatakan juga bahwa The Natural Message and Reflexology sudah melaksanakan dengan baik dalam menggunakan borang dalam checklist. Nah, di sini yang kelima, dalam melakukan rekapitulasi The Natural Message bisa dikatakan melaksanakan dengan baik, bahkan dilakukan setiap bulannya. Yang keenam, selain itu adanya bukti dokumen audit dari perusahaan tersebut. Bukan hanya itu saja, dari hasil kertas kerja hasil penguji yang berupa pelayanan konsumen, penanganan komplain, dan pembuatan kartu member dipastikan sudah diteliti atau diaudit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, pelaksanaan kepatuhan prosedur The Natural Message and Reflexology, rekomendasi yang kami berikan adalah, yang pertama, dapat mengutamakan keluhan dan kenyamanan pelanggan dengan cara melakukan pencegahan masalah yang ada dengan baik dan aman, tanpa ada melibatkan pelanggan dalam masalah yang ada. Yang kedua, harus memberikan lebih terhadap pelanggan yang mempunyai kartu member. Contohnya, bisa saja seperti penambahan waktu treatment atau dapat keutamaan dalam pelayanan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada setiap anggota yang telah mempresentasikan hasil presentasinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari kelompok 2. Salam sejahtera, salam semangat. Terima kasih.